Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Antara Dua Sisi, dan selamat datang buat yang baru gabung di channel Antara Dua Sisi, tempat di mana kisah-kisah misteri, cerita horor nyata dan kejadian tak masuk akal disampaikan dengan penuh ketegangan dan nuansa mencekam. Setiap cerita yang kami hadirkan bukan sekedar untuk menakuti, tapi juga mengajak kita merenung bahwa di dunia ini ada dua sisi yang berjalan berdampingan, nyata dan tak kasat mata. Bersiaplah untuk mendengarkan kisah-kisah yang membuat bulu kuduk merinding dan memacu adrenalin. Bagaimanakah ceritanya? Langsung aja kita masuk ceritanya. Desa Sukajaya adalah desa kecil yang tenang. Warganya hidup sederhana dan jarang terjadi hal aneh. Namun ada satu tempat yang selalu dihindari orang desa, yaitu hutan di sebelah utara. Sejak dulu, orang-orang percaya hutan itu bukan hutan biasa. Banyak yang bilang di sana ada penunggu. Karena itu warga dilarang menebang pohon atau menangkap hewan di dalamnya. Yanto, seorang pria berusia 30 tahun, tidak terlalu percaya dengan cerita seperti itu. Baginya semua itu hanya mitos. Setiap hari ia berjualan sate keliling untuk menghidupi keluarganya. Suatu pagi, Yanto masuk ke pinggir hutan utara untuk mencari kayu bakar. Saat sedang memotong ranting, ia mendengar suara burung berkicau. Suaranya terdengar merdu, tapi aneh, seolah memanggil. Yanto mengikuti suara itu. Di balik semak-semak, ia melihat seekor burung kecil berbulu abu-abu. Burung itu diam saja, tidak terbang, tidak takut. Jarang ada burung jinak seperti ini, gumam Yanto. Dengan mudah, Yanto menangkap burung itu menggunakan tangannya. Aneh, burung itu tidak memberontak sama sekali. Matanya hanya menatap Yanto tanpa berkedip. Yanto merasa sedikit merinding, tapi ia mengabaikannya. Ia berpikir burung itu bisa dipelihara atau dijual. Tanpa sadar, Yanto telah melakukan satu kesalahan besar. Ia membawa burung itu pulang ke rumah. Dan sejak saat itu, hidup keluarganya tidak akan pernah sama lagi. Sesampainya di rumah, Yanto langsung menaruh burung itu ke dalam sangkar kecil. Sangkar tersebut digantung di teras depan rumah, dekat pintu masuk. Istri Yanto sempat melihat burung itu dan merasa tidak nyaman. "Mas, burung ini dari mana?" tanyanya pelan. "Dari hutan utara," jawab Yanto sambil tersenyum. Wajah istrinya langsung berubah pucat. Ia terdiam beberapa saat sebelum berkata, "Mas, bukannya hutan itu dilarang?" Yanto mengangguk ringan. "Ah, cuma cerita orang dulu. Burung saja, tidak mungkin kenapa-kenapa." Istrinya tidak menjawab lagi. Tapi sejak saat itu, ia merasa gelisah. Malam pertama berlalu dengan tenang. Burung itu tidak berkicau sama sekali. Tapi anehnya, Yanto merasa seperti terus diawasi. Setiap kali ia keluar kamar, burung itu tampak menghadap ke arah dalam rumah. Keesokan paginya, anak sulung mereka terbangun dengan tubuh panas. Wajahnya pucat dan badannya lemas. Yanto mengira itu hanya masuk angin. Namun siang harinya, demam anak itu semakin tinggi. Ia mulai mengigau, menyebut-nyebut tentang pohon besar dan suara burung yang terus memanggil. Malamnya, giliran istri Yanto yang jatuh sakit. Ia menggigil meski cuaca tidak dingin. Nafasnya berat dan wajahnya tampak ketakutan saat tidur. Sementara itu, burung di teras mulai berkicau. Bukan kicauan merdu, tapi pelan dan berulang seolah berbisik. Yanto mulai merasa tidak tenang. Tengah malam, Yanto terbangun karena suara kepakan sayap yang keras. Ia langsung bangkit dan keluar kamar. Saat ia menyalakan lampu teras, dadanya langsung terasa sesak. Sangkar burung itu kosong. Pintunya masih tertutup rapat, tapi burungnya tidak ada. Di lantai teras, Yanto melihat bekas jejak kecil yang basah menuju ke arah pintu rumah. Sejak malam itu, penyakit di rumah Yanto semakin parah. Dan Yanto mulai menyadari, burung yang ia bawa pulang bukan burung biasa. Pagi itu, rumah Yanto terasa berbeda. Udara di dalam rumah lebih dingin dari biasanya, meski matahari sudah tinggi.
bau tanah basah samar-samar tercium, seperti habis hujan, padahal halaman kering. Anak sulung Yanto masih terbaring lemah. Demamnya belum turun. Istri Yanto juga semakin parah keadaannya. Ia sulit bangun dan sering mengeluh dadanya terasa sesak. Yanto sendiri mulai berasa tidak enak badan. Kepalanya pusing dan tubuhnya lemas. Tapi ia memaksa tetap kuat karena ia satu-satunya yang masih bisa bergerak. Yang membuat Yanto semakin takut, setiap kali ia melewati teras, ia selalu mendengar kicauan burung padahal sangkarnya kosong. Suara itu terdengar dari arah sangkar, lalu berpindah ke dalam rumah. Siang harinya, Yanto memanggil tetangga untuk membantu. Namun saat mereka masuk ke rumah, beberapa dari mereka langsung merasa pusing. "Aneh ya, Tok, rumahmu pengap," kata salah satu tetangga. Tak lama kemudian, tetangga-tetangga itu pamit. Tidak ada yang berani berlama-lama. Menjelang sore, anak Yanto mulai mengigau lebih keras. Ia menangis sambil menunjuk ke arah pintu. Burungnya masuk," ucapnya lemah. Istri Yanto juga mengucapkan hal yang sama, meski mereka berada di kamar yang berbeda. Yanto mulai gemetar. Bagaimana mungkin mereka melihat hal yang sama? Malam itu, lampu rumah sering berkedip. Saat listrik padam sesaat, Yanto mendengar langkah kaki pelan di dalam rumah. Langkah itu berhenti tepat di depan kamar keluarganya. Saat lampu menyala kembali, tidak ada siapa-siapa. Namun di lantai ada bekas jejak kecil yang basah menuju ke arah kamar. Yanto terduduk lemas. Kini ia yakin rumahnya sudah dimasuki sesuatu dari hutan. Dan penyakit yang menyerang keluarganya bukan penyakit biasa. Pagi hari datang dengan suasana yang mencekam. Tidak ada suara ayam berkokok. Tidak ada suara anak-anak bermain. Rumah Yanto terasa sunyi, seolah terpisah dari desa. Kondisi keluarganya semakin lemah. Anak Yanto hampir tidak sadarkan diri. Istrinya hanya bisa membuka mata sesekali, lalu kembali terlelap dengan wajah ketakutan. Yanto panik. Ia merasa tidak bisa menangani semua ini sendirian. Dengan sisa tenaga, Yanto memberanikan diri keluar rumah dan memanggil orang tua desa yang dikenal paham soal hal-hal gaib. Namanya Mbah Wiryo. Saat Mbah Wiryo memasuki rumah Yanto, langkahnya langsung terhenti di depan teras. Ia menatap sangkar kosong itu cukup lama. "Kamu bawa sesuatu dari hutan utara," ucapnya pelan. Yanto terkejut. "Iya, Mbah, saya menangkap burung." Mbah Wiryo menghela napas panjang. "Itu bukan burung biasa. Itu penjaga batas antara hutan dan pemukiman manusia." Mbah Wiryo masuk ke dalam rumah. Wajahnya semakin serius saat melihat kondisi keluarga Yanto. "Penyakit ini bukan datang dari tubuh mereka," katanya. "Ini karena batas yang kamu langgar." Yanto berlutut dan menangis. "Saya tidak tahu, Mbah. Tolong selamatkan keluarga saya." Mbah Wiryo mengangguk pelan. "Satu-satunya cara, burung itu harus dikembalikan ke tempat asalnya, malam ini juga." "Kalau tidak?" tanya Yanto dengan suara gemetar. Mbah Wiryo menatapnya dalam-dalam. "Maka yang sakit bukan hanya keluarga kamu." Sebelum pergi, Mbah Wiryo memberi pesan terakhir. "Kamu harus pergi sendiri. Jangan berbicara di jalan. Jangan menoleh ke belakang apapun yang kamu dengar." Malam itu, Yanto duduk sendirian di ruang tamu, menunggu waktu gelap. Kicauan burung kembali terdengar, kali ini tepat di belakang telinganya. Yanto menutup mata. Ia tahu malam ini akan menentukan hidup dan mati keluarganya. Malam itu, Yanto berjalan sendirian menuju hutan utara. Langkahnya pelan dan berat. Di tangannya, ia membawa sangkar burung yang kini kembali berisi burung abu-abu itu. Meski Yanto tidak tahu sejak kapan burung itu ada di dalamnya. Sepanjang jalan, suasana terasa sangat sunyi. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada angin. Hanya suara langkah kaki Yanto dan kicauan pelan dari dalam sangkar. Yanto teringat pesan Mbah Wiryo, "Jangan berbicara, jangan menoleh ke belakang."
Namun beberapa kali ia merasa seperti ada yang berjalan di belakangnya. Nafas dingin terasa di tengkuknya. Ia hampir menoleh, tapi segera menahan diri. Saat memasuki hutan, udara terasa lebih berat. Pohon-pohon besar berdiri rapat, menutupi cahaya bulan. Jalan setapak yang biasa dipakai warga kini terasa asing dan gelap. Di tengah hutan, Yanto sampai di sebuah pohon besar yang paling tua. Tanah di sekitarnya basah dan berbau lumpur. Burung di dalam sangkar tiba-tiba berhenti berkicau. Dengan tangan gemetar, Yanto meletakkan sangkar di bawah pohon itu. Ia membuka pintu sangkar perlahan. "Maafkan saya," bisiknya tanpa sadar. Burung itu keluar dari sangkar, tapi tidak terbang. Tubuhnya perlahan berubah menjadi bayangan hitam tinggi. Matanya merah menyala menatap Yanto tanpa berkedip. "Kau telah melanggar batas." Suara itu terdengar berat dan dalam, bukan seperti suara burung. Tubuh Yanto gemetar hebat. Ia memejamkan mata, menunggu apapun yang akan terjadi. Beberapa saat kemudian, suasana hening. Saat Yanto membuka mata, burung itu sudah menghilang. Hutan kembali gelap seperti semula. Yanto segera berbalik dan berjalan pulang, tanpa berani melihat ke belakang. Pagi hari datang dengan perlahan. Matahari mulai masuk ke dalam rumah Yanto. Udara yang semalam terasa berat, kini terasa lebih ringan. Yanto segera melihat keadaan keluarganya. Anak sulungnya sudah bisa membuka mata. Nafasnya lebih teratur dan demamnya mulai turun. Istri Yanto juga tidak lagi menggigil. Wajahnya tampak lebih tenang, meski masih lemas. Hati Yanto terasa lega. Apa yang dikatakan Mbah Wiryo ternyata benar. Beberapa hari kemudian, keluarga Yanto berangsur pulih. Mereka bisa makan, berbicara, dan beraktivitas seperti biasa. Tidak ada lagi bau tanah basah di dalam rumah. Kicauan burung juga tidak terdengar lagi. Namun Yanto tidak pernah lupa kejadian itu. Suatu sore, saat Yanto mendorong gerobak sate melewati jalan dekat hutan utara, ia berhenti sejenak. Dari dalam hutan, terdengar kicauan burung yang pelan. Bukan suara yang menakutkan, lebih seperti peringatan. Yanto menunduk dan melangkah pergi. Ia tahu, sejak saat itu, ia tidak akan pernah lagi meremehkan larangan orang-orang tua. Karena tidak semua batas boleh dilanggar, dan tidak semua burung bisa ditangkap manusia. Meski keluarganya sudah sembuh, Yanto merasakan ada sesuatu yang masih tertinggal. Tubuhnya memang sehat, tapi sejak kejadian itu, tidurnya tidak pernah benar-benar nyenyak. Hampir setiap malam, Yanto terbangun karena mimpi yang sama. Ia melihat hutan utara, gelap dan sunyi. Di tengah hutan itu, terdengar kicauan burung yang pelan, memanggil namanya. Saat terbangun, punggung Yanto selalu basah oleh keringat dingin. Beberapa minggu kemudian, warga desa mulai bercerita. Ada orang yang mendengar suara burung di dekat rumah Yanto saat malam hari. Ada juga yang melihat bayangan kecil bertengger di atap rumahnya. Namun setiap kali dicek, tidak ada apa-apa. Istri Yanto pernah bertanya, "Mas, burung itu benar-benar sudah kembali ke hutannya kan?" Yanto terdiam sejenak sebelum menjawab, "Iya, tapi sepertinya dia masih mengawasi." Suatu malam, Yanto duduk sendirian di teras. Angin bertiup pelan. Dari arah hutan utara, terdengar satu kali kicauan. Pendek, pelan. Bukan ancaman, bukan juga amarah. Seperti pengingat. Yanto menundukkan kepala dan berbisik, "Saya tidak akan mengulanginya." Sejak malam itu, Yanto tidak pernah lagi mendekati hutan utara. Dan warga desa kembali percaya bahwa larangan ada bukan untuk dilanggar, tapi untuk dijaga. Waktu berlalu, kejadian di rumah Yanto perlahan menjadi cerita lama. Tidak banyak yang membicarakannya lagi. Namun, Yanto sendiri tidak pernah lupa. Suatu sore, saat Yanto berjualan sate, ia mendengar kabar dari tetangganya. Ada seorang pemuda desa yang masuk ke hutan utara untuk berburu-buru. Yanto langsung terdiam. "Dia bilang cuma sebentar," ujar tetangga itu. Katanya tidak percaya cerita-cerita lama. Hati Yanto terasa tidak enak.
Ia seperti kembali mengingat apa yang pernah dialaminya. Malamnya, dari arah hutan utara terdengar suara burung yang ramai. Tidak hanya satu, tapi banyak, saling bersahutan. Suaranya tidak merdu, melainkan berat dan menekan. Yanto berdiri di depan rumahnya. Dadanya terasa sesak. Keesokan paginya, kabar buruk menyebar. Pemuda yang masuk ke hutan itu jatuh sakit. Tubuhnya panas tinggi dan terus mengigau. Keluarganya panik karena penyakitnya mirip dengan yang pernah dialami keluarga Yanto. Yanto hanya bisa menunduk. Sore itu, Mbah Wiryo datang ke rumah Yanto. Hutan itu belum memaafkan, katanya pelan. Penjaga batas masih ada dan akan selalu ada. Yanto mengangguk. Ia kini mengerti satu hal. Kesalahan tidak selalu berhenti pada satu orang. Jika larangan terus dilanggar, maka akibatnya akan terus berulang. Dari kejauhan, hutan utara tampak diam. Namun Yanto tahu, diam bukan berarti aman. Desa Sukajaya kembali terlihat tenang. Aktivitas warga berjalan seperti biasa. Anak-anak bermain di sore hari dan para pedagang kembali berjualan. Namun, sejak kejadian itu, satu hal berubah. Tidak ada lagi warga yang berani mendekati hutan utara. Pemuda yang jatuh sakit akhirnya sembuh setelah burung yang ia tangkap dikembalikan ke hutan. Sejak saat itu, orang-orang mulai percaya kembali pada larangan lama yang hampir mereka lupakan. Yanto kini menjalani hidup dengan lebih tenang. Ia tetap berjualan sate keliling, tapi selalu menghindari jalan yang terlalu dekat dengan hutan utara. Suatu pagi, Yanto berhenti sejenak dan menatap ke arah hutan. Angin bertiup pelan. Dari kejauhan, terdengar satu kicauan burung. Yanto tidak merasa takut. Ia justru merasa bersyukur. Karena suara itu bukan tanda bahaya, melainkan tanda bahwa batas masih dijaga. Dan selama manusia tidak melanggar, penjaga itu tidak akan turun tangan. Cerita ini menjadi pengingat bagi warga desa, bahwa tidak semua yang terlihat kecil dan tidak berbahaya boleh diambil seenaknya. Karena ada hal-hal yang memang harus dibiarkan tetap di tempatnya. Terima kasih buat kalian yang masih setia di channel ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan setiap kisah horor terbaru dari kami. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.